Kalau saudara betul-betul cinta rumah Tuhan, jangan pernah jadikan rumah Tuhan sebagai tempat atau alat untuk mencari kepentingan pribadi. Jikalau kamu betul-betul bersemangat untuk agama yang benar, jangan pernah jadikan agama menjadi tempat mencari untung. Jikalau kamu betul-betul bersemangat, bergairah untuk kekristenan, jangan pernah jadikan kekristenan dengan seluruh pelayanannya sebagai cara untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan material, keuntungan yang bersifat duniawi. Orang-orang yang mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, keuntungan-keuntungan material dari gereja, dari rumah Tuhan, dari agama, dari kekristenan, sesungguhnya mereka tidak pernah punya cinta terhadap rumah Tuhan. Yang mereka cintai hanya perut mereka sendiri. Yang mereka cintai hanya nafsu mereka saja, tapi tidak mencintai rumah Tuhan. Semua yang mencintai rumah Tuhan seharusnya membebaskan diri dari segala macam motivasi yang melenceng, yang mencoba mencari keuntungan apapun dari gereja Tuhan. Alkitab berbicara tentang guru-guru palsu, tentang nabi-nabi palsu. Salah satu ciri mereka yang paling kentara adalah mereka suka mencari keuntungan dari segala aktivitas pelayanan yang ada. Perhatikan yang dikatakan Petrus. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Bikin cerita yang heboh-heboh. Semua orang ikut. Semua orang dituntut untuk memberi bagi mereka. Paulus dalam Roma pasal 16. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Berapa banyak orang Kristen yang tulus hatinya, tapi ditipu oleh perampok-perampok semacam ini yang memanfaatkan pelayanan demi mencari keuntungan mereka sendiri. Coba lihat berita ini. Pendiri salah satu gereja kaya Singapura dikenai dakwaan menyalahgunakan dana gereja sebesar 19 juta dolar atau sekitar 190 miliar untuk mendukung karir musik istrinya. Untuk dukung karir musik istrinya. Pakai uang gereja 119 miliar. Beberapa dekade yang lalu kita mendengar katanya gereja terbesar di dunia ada di Korea. Namanya Yoda Full Gospel Church dengan pendetanya Paul Yonggi-cho. Atau belakangan disebut sebagai David Yonggi-cho. Tapi bagaimana nasib Yonggi-cho? Saudara lihat berita ini? Ya, pemimpin gereja terbesar di Korea Selatan itu dipenjara. Dan kalau baca beritanya, dipenjara karena apa? Karena memakan uang gereja kira-kira 4,1 triliun. Kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sangat murka terhadap orang-orang yang memanfaatkan gereja, memanfaatkan rumah Tuhan, memanfaatkan agama, kekristenan demi mencari keuntungan pribadi. Jikalau kita betul-betul cinta rumah Tuhan, bebaskan diri kita dari segala macam motivasi yang salah. Apa yang pernah terjadi di gereja ini pada periode-periode awal. Setiap minggu ada orang komplain, persembahannya hilang. Sampai bendahara-bendahara diklaim terus, bendahara hampir mengundurkan diri. Karena selalu saja tiap minggu orang, minggu lalu saya kasih amplop 2 juta. Kenapa di dalam laporan warta jemaat tidak ada? Tiap minggu selalu ada. Kita juga jadi heran, kenapa? Bendahara sudah hitung dengan baik. Satu kali kebaktian, pulang. Tiba-tiba ada seorang jemaat BBM saya, Pak Pendeta. Tadi waktu doa berkat, saya lihat ada orang ambil kotak persembahan. Rauh uang dari dalam. Siapa? Ibunya tidak berani kasih tahu. Sudah dipaksa-paksa juga tidak kasih tahu. Akhirnya minggu berikut kita bilang, pasang kamera. Taruh di situ, kamera dari balik bunga. Kebaktian berjalan dengan biasa. Dan begitu doa berkat sedang berlangsung. Begitu saya masih angkat tangan begini. Kosternya angkat kotak pembangunan ke bawah. Ya, lalu diinterogasi. Setiap minggu ambil, ya. Rata-rata tiap minggu dapat berapa? Kira-kira rata-rata 2 juta tiap minggu. Pantas, hilang. Akhirnya kami berhentikan dari gereja ini. Dan dia alih profesi sebagai dukun. Menawarkan jasa perdukunan untuk membuat orang bisa lolos PNS. Masuk polisi, tentara, dan sebagainya. Dan berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Seperti seluruh tubuh hangus, terbakar. Dan mati dalam keadaan yang mengerikan. Ada
di rumah Tuhan. Tapi melihat rumah Tuhan hanya kesempatan mencari keuntungan pribadi. Saya tidak tahu. Kita mungkin bukan mencari keuntungan keuangan, tapi bisa jadi mencari keuntungan-keuntungan lain, tapi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Jikalau kita betul-betul cinta rumah Tuhan, jangan pernah berpikir untuk mencari segala macam keuntungan pribadi kita lewat seluruh aktivitas keagamaan apapun, seperti yang terjadi di Bait Allah.